Itu kan belum ngomong di maqam syuhud. Fananya bukan fana, itu kan ada tingkatannya. Fana asma, hilang nama dia, lenyap dalam nama Allah, hanya ada nama Allah. Kullu syai'in halikun, semuanya hancur kecuali wajah Rabbika, ya, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fana fil af'al, fana dalam fi'il, lafaznya la fa'ilah illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Itu Imam Ghazali menulisnya. Imam Ghazali menulis ini dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 bagian tawakkul, ya. Di bagian pertama juga ada, tapi tidak terlalu luas. Ada fana fis sifat, fana dalam sifat. Itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, sama'nya menjadi sama'ku. Ada yang dibuka, dimaklumi hujan, dibuka. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka sama'nya berubah jadi sama'ku. Ini yang disebut sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah dia, sifat ma'ani dia lebur dalam sifat ma'ani Allah. Artinya sudah tidak ada lagi sifat dia, yang ada hanya sifat Allah. Tidak ada namanya makhluk bersanding dengan khalik, itu nggak ada. Itu ahadiyah yang sebenarnya tidak ada makhluk jika disebutkan khalik. Itu, ya. Kalau Allah sudah disebut ahadnya, maka habislah semuanya. Ini yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai salah faham. Ada fana fi dzat. Jika fana fi dzat, dan fana ini teman-teman, dia bisa maqam, bisa ahwal. Meskipun dia maqam, maka ada maqam lagi di atasnya. Apalagi cuma ahwal, ahwal ini cuma kondisi, maka dia cuma sebentar saja. Inilah yang terjadi pada Imam Al-Hallaj ketika beliau mengatakan la anal haq ma fi jubbati illallah. Dia sedang fana dalam zat, tapi ini bukan bahasa akliyah. Maka jika ada ahlul kalam atau ahlul riwayah dan muhaddisin memahaminya dengan mustalah akliyah, ini khata' jadi. Ini mereka sudah melanggar kaidah keilmuannya. Ilmu hadis ilmunya riwayah, itu bil hawas, bil his, dengan riwayat empat indera. Ahlul kalam itu bil aql, ya, babnya bab analog, kias, misal. Sedangkan bab ini bukan bab itu, ini bab zauq. Antum ngomong kepada misalnya suami istri ngomong, wahai belahan hatiku, misalnya gitu. Itu bukan berarti hulul. Hulul itu kan nyatu. Enggak. Itu bab zauq. Tetap saja orangnya beda. Bab rasa. Dan bab rasa itu cuma sampai di perasaan. Tidak boleh kemudian diitikadkan. Nah, maka ketika ada ungkapan anal haq, apalagi Abu Yazid Al-Bustami diriwayatkan darinya bahwa beliau mengatakan subhani, maha suci aku. Itu dia lagi fana. Karena dia fana, habislah sisi kehambaannya. Bukanlah dia lagi yang berbicara, tapi Allah meminjam kalamnya. Yang berbicara saat itu Allah. Bukan berarti Allah nyatu, enggak. Kan kita ini semua milik Allah. Ada enggak bagian di alam semesta ini yang bukan fiilnya Allah? Ada enggak? Kan enggak ada. Jika Allah kemudian pilih, biasa aja itu. Allah kemudian gerakkan hambanya berbicara atas nama dia, itu hak Allah SWT. Suka-suka Allah, jangan suka-suka kita. Gitu ya. Sama juga ya, ketika ada istilah Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Kita sudah menjelaskan itu jauh-jauh hari. Teman-teman, Ahad, Ahmad, kan gitu ya. Ini bab daripada Ma'rifatul Zat. Bab apa? Ma'rifatul Zat. Jangan dipahami sesekali dengan akliyat, apalagi dengan riwayat. Dan saya sudah katakan itu bukan hadis Nabi. Ya, man qala annahu min ahadits an-nabawiyyah faqad ikhtara 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi itu riwayat yang didapat ahlul arwah, ahlul azwaq, ketika mereka
mukasyafah musyahadah, pasti musyahadah. Di saat itu mereka meriwayatkan ahwal dari ruhnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini gak ada hak ahli hadis untuk mengomentarinya atau ahlul kalam untuk membatalkannya. Ini masuk ke bab ilmu yang berbeda. Jadi nggak boleh cross ilmu, nggak boleh. Kita nggak boleh mengartikan bab khalwah dalam fikih dengan khalwah dalam tasawuf, nggak boleh sama. Gitu, ya. Jadi hal ini yang harus dipahami oleh ahlul ilm. Jika in kunta min ahlul ilm, fa'alaika bifahmil mustalahat mukhtalifah fi fununin muta'addidah. Jika engkau ahli ilmu, maka mesti memahami mustalah yang berbeda, term yang berbeda, kata-kata yang berbeda pada ilmu yang berbeda. Dalam ilmu kedokteran sahih artinya sahihul badan. Dalam ilmu hadis sahih riwayatnya, sanadnya. Ini berbeda gitu. Sahih dalam bab akidah beda lagi. Aqidatuhu sahihah. Maka jika dia membuat premisnya benar. Gitu. Bagaimana dalam bab tasawuf itu beda lagi babnya. Ini harus pinter-pinter. Maka teman-teman tolong sabar jika ada orang salah paham. Ya, jangan emosi. Mungkin sebagian itu orang yang pernah berjasa kepada kita atau mungkin pernah jadi guru kita. Kita maklumi aja. Ya, salamatus sadar. Paham maksud saya? Ya. Baik. Gimana? Jadi jangan tegang ya, antum kayaknya mau lapor sama aneh. Udah tenang aja, saya husnuzan saya. Ya, kita nggak diajarkan emosi. Cuma mungkin ya sedih wajar, kecewa wajar, tapi nggak usah emosi. Ya, siap. Ya, Sidi Musa, Faiz. Ya. Ya, dan saya tidak akan terpancing. Nggak akan terpancing. Insya Allah. Kalau saya terpancing, tolong diingatkan. Ya. Belum lama ini ada juga yang ngomong Ar-Razi baiat online. Ya salam. Kalau dia mengikuti diribat dari awal, tidak ada namanya baiat diribat. Benar nggak? Ar-Razi tidak menerima baiat. Ada baiat? Antum udah baiat selama ini? Gimana? Antum baiat selama ini? Gak ada yang udah baiat. Saya sudah menafikan baiat dalam thariqat yang saya ambil. Guru saya masih tetap terima baiat. Tapi saya merasa nggak berhak. Bagi saya cuma ada talqin. Jadi yang ada di YouTube itu bukan baiat bro. Yang ditutup itu talqin. Waktu itu guru saya Tuan Guru Wildan hafizahullah ta'ala, beliau meriwayatkan hadis talqin. Jadi talqin ahlul riwayah. Terus saya diminta juga ngisi. Lalu saya dapat isyarat dan beliau merestui talqin ahlul thariqah. Ahlul riwayah, yang kedua ahlul thariqah. Dua-duanya talqin. Jadi itu bukan baiat. Saya sudah tidak terima baiat karena saya tidak pantas dibaiat. Ya. Dan antum pun nggak pantas membaiat dirinya di depan saya. Ya. Jadi tolong jangan salah paham. Itu mungkin orang salah paham. Kita maklumi ya. Kita nggak akan marah ke siapa-siapa. Saya kalau salah, saya mengatakan terima kasih jika menegur, dan saya tidak akan pernah menolak kalau ada orang menasihati, ada orang mengkritisi, tafadhol ya. Ada hadis yang salah saya sampaikan, ya tafadhol ya. Saya terima jika dikritisi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca Haikal Ma'arif. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahadzatullah Ahmadullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah wa nahnu insyaallah ij'alna ya Allah min ahlillah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Semoga Fatihah ini disampaikan Allah kepada Tuhan Rasulullah SAW dan juga Imamuna Abu Hafs As-Suhrawardi. Siapa yang pernah belajar thariqat khalwatiyah dan juga syatariyah, sanad syatariyah dan khalwatiyah itu ada dua bercabang, kepada Kushashi dan satu lagi kepada Syanawani. Itu nanti ada yang ketemu dengan Al-Imam Abu Hafs As-Suhrawardi di sanadnya. Maka saya juga berthariqah Suhrawardiyah, karena dalam thariqat Syaziliyah yang saya ambil dari beberapa masyayikh itu ada ijazah khasnya di dalam dan amnya. Jadi ketika diijazahkan tashtamil ala at-turuq muta'addidah minha Suhrawardiyah. Jadi dalam ijazah khalidiyah itu ada ijazah thariqah Suhrawardi. Ya. Itu sebabnya kita menjadikan kitab Imam Suhrawardi menjadi kurikulum penting. Ya. Next kita akan nambah ke kitab misalnya Fathur Rabbani karya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena dalam khalidiyah saya juga ada Qadiriyah. Begitu juga di Samaniyah yang saya ambil itu Samaniyah Khalwatiyah Al-Qadiriyah. Di situ juga ada Anfasiyah, ada Junaidiyah, ada beberapa 5 thariqah besar. Ya. Dan itu biasa para masyayikh itu menggabung. Nah, kalau orang bertanya, thariqah Muhammadi itu apa? At-thariqah al-Muhammadi ayyuhal ikhwah hiya thariqatun ishtamalat ala turuqin muta'addidah jaddadaha masyayikhuna wa rakhasaha fi ba'd al-ashya' minha at-thariqah al-Qadiriyah والثاني النقشبندية والثالث الشاذلية والرابع تيجانية والرفاعية والسمانية. Ya, jadi ada beberapa. Ya, jadi thariqat Muhammadiyah itu Al-Muhammadi itu mencakup beberapa thariqah juga digabung dan sanadnya muttasil. Ya, sanadnya muttasil. Pertama yang terpenting adalah thariqahnya Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani. Dan kedua, dan yang menggabung bukan saya loh ya, saya cuma meneruskannya aja dan menambahkan beberapa dalam bab nafsiyahnya. Kalau bab ruhiyahnya kita cukupkan dengan apa yang diijazahkan guru kita. Dan yang kedua, thariqah An-Naqsyabandiyah. Yang Naqsyabandiyah yang saya ambil ada jalur Khalidiyah mencakup 5 thariqah juga. Yang ada juga nanti di situ Qadiriyah, ada di situ Suhrawardiyah, ada Khistiyah, ada juga thariqah yang lainnya. Terus yang ketiga Asy-Syaziliyah. Jalur yang saya ambil adalah jalur Darqawiyah Alawiyah bin Mustafa Alawi dari Syekh Abdul Rabb. Dan yang ketiga, yang keempat Sidi Ahmad Tijani. Begitu juga kelima Sidi Ahmad Rifa'i. Yang ketujuh Sidi Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Dan sebenarnya ada tambahan yang ke-8 thariqah Syatariyah. Tapi Syatariyah ini sudah gandengan dengan sanad Khalwatiyah. Ya. Nah, dan ini semua ternyata semua mursyid ini mereka Khidiriyah. Jadi hampir semua wali kalau sampai di maqam kutub mereka langsung naik kepada Khidiriyah. Dan itu tidaklah makhsus bihaula fi azminatihim, tidak terbatas di zaman mereka, tapi juga nanti Allah teruskan sampai akhir zaman. Ya, dan kita meyakini Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani itu juga mulazamah dengan Nabiullah Khidir. Ya, Nabiullah Khidir. Dan kita nggak debat lagi Khidir hidup atau enggak gitu ya. Khidir nabi, wali, ya kita udah selesai pembahasan itu. Wa huwa hayyun nabiyyun. Tapi setelah disebutkan Nabi Muhammad SAW, la nabiyya ba'di, tidak nabi setelahku, meninggal Rasulullah, maka terpandanglah secara kasyaf oleh Imam Kushairi makom beliau pada rutbah walayah. Tapi walayahnya walayah nubuwah, kewalian oleh Imam Al-Kushairi, sama dengan Sidi Ahmad Tijani. Namun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, oleh Abul Hasan Syazili, Imam Abul Abbas
Al-Mursi, kemudian juga Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, termasuk Ibn Hajar Al-Asqalani dalam hadis, mereka menggabungkan riwayat dengan mukasyafah, bahwa Nabi Khidir tetap disebut Nabi, tetap disebut Nabi, ya. Tetap disebut Nabi gitu aja. Apakah rotbahnya di mana itu urusan lain. Karena kalau kita sebut beliau wali, saddu zari'ah, menghindari bukan saddu zari'ah, ini yang terlarang, preventif. Khawatir nanti orang berpikir Sayyidina Musa berguru kepada seorang wali. Nah, ini yang nggak boleh. Berarti nanti ada kepercayaan wali afdal minan nabi. Ini berbahaya. Ya, itu nggak boleh. Ya. Qala al-Imam Abu Hafs an-Nasrawardi fi Sunan al-Muttasil ilayhi bab al-50 fil bab al-50 fi dzikr al-amal fi jami' an-nahar wa tawzi' al-awqat. Amal pada semua siang dan tawzi' al-awqat. Bab 50 228 halaman 228. Min dzalika ay yulazima mawdi'ahu alladhi shalla fihi al-fajr. Jadi ini amaliyah dari manakah amalan zikir pagi petang? Dari sini diambil metodenya. Jadi Sidi Syekh Hasan Al-Banna, dulu ada Al-Qutub Al-Kabir Al-Syahir Sidi Abdullah Al-Haddad, ya, beliau buat misalnya Ratibul Haddad, Al-Wirdul Latif, itu semua inspirasinya dari ini. Maka nanti nggak kita baca semuanya, tapi saya ringkas saja. Min dzalika yulazim mawdu'u alladhi shalla fihi al-fajr mustaqbil al-qiblah. Jadi apa amalan kita pada amalan harian, ya? Amal di setiap hari dan cara membagi waktunya dalam sehari. Pertama, setelah subuh tetap duduk di tempat duduk kita atau pindah dari rumah dari masjid ke rumah mustaqbil al-qiblah. Illa ayara intiqaluhu ila zawiti aslam lidinihi. Maka disebutkan di sini, kalau kamu menganggap takut riya di masjid, maka kamu boleh pindah ke zawiyahmu yang ada di rumah misalnya, aslam lidinihi, mungkin lebih selamat untuk qalbunya, untuk agamanya. Li'alla yahtaja ila hadithin aw iltifatin ila syai', supaya enggak diajak ngomong atau berpaling. Ya. Ini dilakukan oleh ikhwah Jamaatut Tabligh, oleh kawan-kawan kita yang suluk Naqsyabandiyah di Sumatera, banyak begitu ya. Teman-teman tabligh itu kan ngambil dari thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan Khistiyah. Misalnya kayak yang di Pemboro itu kan Naqsyabandiyah. Makanya dihormati oleh para masyayikh yang ada di IPB, yang masyayikh yang dulu yang ada di Pemboro. Karena mereka punya adab menghormati mursyid, syekh, muallif, musannif. Kecuali yang masih jos dan gak tahu adab, itu Sidi Musa mungkin diceramain sama mereka, ya. Dan kita maklum orang jahil, ya. Yang alimnya gak akan begitu. Yang alimnya pasti hormat kepada syekh, mursyid, musannif, ulama, ya. Fa inna sukun fi hadzal waqt wa tarkul kalam fi wa tarkal kalam fihi lahu atharun zahirun baina zahirun bayinun yajidu ahlul muamalati wa arbabul qulubi. Sesungguhnya iktikaf, duduk beramal pada jam-jam tersebut, lahu atharun zahirun bayinun, ada pengaruh yang dahsyat. Ada pengaruh yang dahsyat. Yajidu, dirasakan, diperoleh oleh siapa? Ahlul muamalah wa arbabul qulub. Muamalah di sini, muamalah versi Imam Ghazali, ya. Muamalah itu adalah ahli thariqah. Wa arbabul qulub, dan ahli qalbu. Jadi kalau enggak ahlul muamalah wal qulub, bisa mendapatkan? Enggak bisa, malah gerah, malah ngantuk-ngantuk, ya. Jadi kalau cuma ahlul fiqh, lah. Ahlul fiqh ini kalau enggak debat qawaid fikih, enggak bangun dia. Ngantuk-ngantuk deh. Contohnya kan antum kan ahli bahsul masail pesantren kan. Ngantuk kan kalau nggak ada kajian. Beda dengan ahlul qulub. Mau kajian, mau zikiran, wiridan bagi dia sama. Dia akan tetap on. Ya.
Waqad nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma yaqra al-Fatihah. Nabi sangat menganjurkan itu dalam hadis Muslim, hadis Tirmizi, dan hadis yang sahih itu riwayat Muslim. Beliau mengatakan li'an ajlisa, aku duduk antara fajar dan syarq hatta tatul asyams, sampai terbit matahari, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Itu jelas ya, hadisnya sahih bayyin. Maka salah satu wiridnya Rasulullah wirid ba'da subuh. Tapi di beberapa ahwal kita menemukan Rasulullah pulang lalu mengqadha amal malamnya. Di beberapa bentuk Nabi SAW mendengarkan setoran mimpi sahabat-sahabat. Jadi Nabi itu fleksibel, nggak kaku kayak antum bertorikoh. Antum bertorikoh tuh kaku gitu ya. Bertorikoh tuh harus begini. Enggak, torikoh itu sangat rileks. Orang bertorikoh itu justru tambah tenang dia beramal, karena beramalnya tertata rapi dan ada alternatif, nggak begini, nggak begini. Itu baru ahlu torikoh. Ya, kalau belum ahlu torikoh, baru belajar tentang torikoh, kaku, harus begini torikohnya. Ya. Nabinya nggak mengharuskan, ente mengharuskan. Ya. Mursyid apaan tuh? Summa yaqra'ul Fatihah wa awal Suratul Baqarah ilal muflihun ya. Nah, ini wiridnya Imam Surawardi ya. Fatihah, surat Baqarah sampai al-muflihun. Ada nggak di Wirdul Latif? Persis ini kayak Wirdul Latif. Wirdul Latif al-mansub ila al-Habib Abdullah al-Haddad. Wal ayatain wa ilahukum ilahu wahid. Terus ayat kursi. Terus amanar Rasul. Ayat kursi dan doa istilahnya doa amanar Rasul. Lalu syahidallahu annahu la ilaha illa Al-Imran. Terus ada inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh sampai kepada muhsinin. Terus laqad ja'akum, ini lebih lengkap. Jadi Sidi Abdullah Al-Haddad pun meringkas, ringkasan dia itu sudah panjang. Benar enggak? Beliau sudah meringkas tapi masih panjang. Jadi orang dulu itu kalau beramal Masya Allah. Terus qul ud'ullah. Nah, laqad ja'akum itu yang dua ayat terakhir ketahuan. Kalau dihafalkan itu qul ud'ullah ya aw ud'ur rahman. Akhir surah Kahfi innal ladzina amanu terus ya. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban ila akhiril warithin subhanallahi hina tumsun hina tusbihun fa rabbika rabbil. Ya sama persis. Qad sadaqallahu al-hadid sampai dzati sudur suratul hasyr law anzalna hadzal qur'an. Lalu mulai subhanallah 33 ya, wa hadza yuhmadu mithluh. Lalu tahmid 33, takbir 33 disempurnakan dengan la ilaha wa la syarikalah menjadi 100. Fa idza faragha min dzalik yashtaghilu bi tilawatil Qur'an hifzan aw min al-mushaf. Nah, kalau selesai ini pendek versi beliau. Panjang enggak? Kalau selesai tolong misalnya yashtagil bi tilawatil Qur'an hifzan aw min mushaf. Antum takrir hafalannya atau baca dari mushaf. Aw yashtagil bi anwa'il adhkar, atau sibuk dengan beberapa macam zikir. Wala yadhalu kadzalika min ghairi futurin wa qusurin wa nu'as. Nah, ini coba garis bawah ini. Wala yazalu dzalika. Lakukanlah itu selalu min ghairi futurin, tidak boleh ada futur. Apa makna futur? Kosong, kalau kosong qadha. Baru istiqomah namanya. Futur ini ketika semangat tiba-tiba jatuh. Ya. Wa qusurin, kurang. Wa nu'asin, ngantuk. Faiz banget kan? Ya. Fa inna an-nawma fi hadzal waqt makruhun jiddan. Nah, ini dalam thariqah Suhrawardi, tidur pada bab ini pada waktu tersebut makruh. Kayaknya kita ini ahlul makruh semua ya. Ya, untungnya di Darussunnah kita dulu ada itu alhamdulillah ya, bertahun-tahun, alhamdulillah 15 tahun lah. Ya, ada subuh selalu mulazamah. Ya, mulazamah apakah dulu jadi santri ataupun dia disuruh jadi gurunya santri. Ini berkahnya bukan main. Nah, antum kan sebagiannya nggak ada antri. Nah, coba dicicil lah.
Kalau nggak bisa seminggu full, ya hari Sabtu Minggu lah ya. Nggak kuat zikir, cari taklim. Karena kalau taklim tiba-tiba udah 1 jam aja. Kalau gurunya enak ya. Kalau gurunya nggak enak, kayaknya pengen buang air aja ke belakang, sama buang muka ya. فإن غلبه النوم فليقم في مصلاه كذا قائما مستقبل القبلة. Maka jangan heran di beberapa majlis zawiyah di Timur Tengah, antum mungkin nggak pernah lihat, kalau saya pernah lihat. Mereka lagi ngantuk nih berdiri, jadi berdiri gitu. Pernah nggak di Yaman? Itu Surawardi. Ya, yang penting menghadap ke kiblat, dan itu bukan suul adab. Ya. Ini cara melatih nafsiyah. Ini nafsiyah itu latihannya satu. Dia pengen tidur, kita lawan. Lolos kan ya begini. فإن لم يذهب النوم بالقيام يخط خطوات نحو القبلة ويتأخر بالخطوات كذلك. Boleh maju dikit, mundur dikit. Ya. Boleh maju, mundur. Wala yastadbil qiblah, tapi tidak. Jadi boleh sambil senam. Dari sinilah kemudian muncul Sidi Abdul Aziz Al-Ghumari waktu memimpin salah satu zikir imma fi Makkah, nama zara Syekh Yasin Al-Fadani, ataupun waktu beliau di Mesir. Itu ada yang loncat, ada maju, ada mundur. Salah betul. Jadi kalau ada orang nanya, mana ada nih gerakan dalam zikir? Loh, ini ada. Apakah beliau ini bukan Ahlussunnah? Apakah beliau ini melanggar kaidah Ahlussunnah? Tasawuf mana yang dilanggar beliau? Ini ada. Ya. Nah, sekarang dijadikan sebagai kalau Syekh Al-Jum'ah itu beristilal dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri bahkan maju mundur, apakah loncat, itu boleh. Cuma itu di sini menjadi aneh. Saya dikirimin kawan saya, dia sudah senang sama saya karena saya ngajar tasawuf. Terus ini zikirnya Syiah. Jadi nggak bisa bedain Syiah itu apa, zikir berdiri dan bergerak itu apa. Ada namanya ratib berdiri kalau di Sumatera. Ratib tagak. Berarti berdiri. Jadi udahlah nggak ngerti, menghantam lagi. Jadi sudahlah jahilun murakkabun. Kalau nggak ngerti nanya Ar-Razi, wahai Ar-Razi yang jahil, ini apa gitu. Nanya aja, nggak apa-apa, saya jawab nanti. Ya, kita jawab pakai kitab ini, kita jawab pakai kalam Sidi Abdullah Ghumari, Sidi Abdul Aziz Ghumari. Ya. Ini bab betul beberapa masyayikh kita ikhtilaf, seperti Maulana Syekh Al-Buti itu nggak suka. Karena beliau seorang Naqsyabandi. Di Naqsyabandi nggak ada zikir-zikir gerak kepala aja dianggap makruh. Kalau antum ke Sumatera, ada torikot yang bersuluk Naqsyabandi, terus zikirnya keras kepala bergerak, berarti zikir di sana sudah jamak dengan torikot Naqsyabandiyah dan Sabaniyah. Karena sama Naqsyabandi kepala itu paling-paling atas bawah aja, begini. Gerak kepala itu baru belakangan, tapi nggak ada masalah. Ya, namanya toriko kan boleh digabung. Apalagi dalam toriko Naqsyabandi Haqqani itu ada tambahan toriko Arumiyah, Maulawiyah ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting ngerti. Jadi kalau mau komentar, ngerti dulu. Jangan menunggu komentar. Guru kita di Kalsel, Masya Allah, Tuan Guru Wildan tadi yang saya cerita, itu senang sekali kalau ada haflah kegiatan, beliau buat motif saman. Antum sudah lihat kan penampilannya? Indah sekali. Itu lebih indah dari tari piring menurut saya, walaupun saya suka melihat tari gitu ya. Tari piring dulu juga pakai tarekat. Ya. Tarian piring dulu tuh pakai tarekat. Dan ada gurunya yang hadir. Ya, bahkan atraksi di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dulu nih, bener kan ente bersama Allah? Ya, dicek tuh ya. Ada ilmunya tuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
ففي إدامة استقبال القبلة وترك الكلام والنوم ودوام الذكر في هذا الوقت أثر كبير وبركة غير قليلة. Ya. Tetap menghadap kiblat karena sayyidul majalis al-qiblah. Sayyidnya majlis, rajanya majlis ngadep kiblat. Makanya antum ngadep kiblat atau ngadep mana nih? Aneh ngadep kiblat kan? Ya. Kalau dalam taklim ya, sayyidul majalisnya adalah syekh. Jadi kiblatnya syekh. Syekhnya kemana tuh nggak ada ke syekhnya, karena itulah kiblatnya majelis ilmu. Syekhnya di utara tuh nggak ada utara. Syekhnya kemana? Jadi kita menghadap wajah beliau. Ya. Keberkahan ini dua asar itu di kolbu, di nafsu, di jiwa. Barokah itu pada zahirnya. Maka ini keberkahan orang yang zikir pagi sore, insya Allah la yusibuhul faqr abadan, insya Allah. Orang yang menjaga zikir pagi sore, insya Allah tidak akan pernah fakir selama insya Allah. Saya nggak jamin harus ada istisna. Insya Allah. Fakir di situ ada dua, fakir secara mental, ada fakir secara mati, secara materi. Yang pertama yang penting itu mentalnya, bukan mental orang fakir. Dia nggak suka minta-minta, dia nggak akan bersandar kepada orang, nggak menggantungkan hatinya kepada orang. Coba antum tolong mas, jangan pernah menggantungkan hati kepada makhluk, hatta kepada suami, hatta kepada istri, hatta kepada teman atau tempat bekerja, bahkan kepada guru. Yang kita bergantung hanya kepada Allah. Itulah makna Allahus Samad. Allahus Samad. Nah ini babnya. Allahus Samad. Ya. وأثر ذلك في حق من يجمع في الأذكار بين القلب واللسان أكثر وأظهر. Inilah yang kemudian mauqif معظم مشايخنا كالإمام النووي وكذلك هذا الإمام السروردي. Ini kan beliau wafatnya 632 ya. Beliau ini pernah mulazamah juga dengan pamannya dan juga Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahwa zikir yang afdal itu menurut ahlu riwayah dan menurut ahlu thariqah jika digabung ma bainal qalbi wal lisan. Jadi menggabung antara qalbu dan lisan. Ma'an. Ya. Ini lebih bagus. Ini makanya saya kasih tahu teman-teman, kenapa banyak ahli zikir khafi sepertinya hidup mereka kayaknya secara materi sulit, tapi hatinya tenang sekali. Karena mereka hanya berzikir dalam khafinya, cuma masukkan dia dalam kegaiban. Lalu kenapa beberapa orang ahli zikir yang jahar, yang majelis-majelis zikir, yang ada zikir pagi sore jahran atau jamaatan, Allah berkahi zahirnya karena dia berzikir dengan lisannya. Antum coba lihat, nggak ada satu mursyid pun yang melazimkan zikir pagi sore dengan lisannya lalu dia fakir, nggak ada. Saya belum ketemu, tapi saya banyak ketemu masyaikh-masyaikh yang kolbunya kaya dengan asrar asma Allah, tapi zahirnya terlihat miskin oleh orang awam. Tapi tolong jangan salah paham, salah niat. Salah niat gimana? Berzikir zahir supaya kaya. Ini nggak benar juga ya. Nanti nggak dapat asarnya secara hakiki. Al-asar hakiki, asar hakiki itu adalah ketika kullu syai'in halikun, segala sesuatu tidak lagi kau pandang kecuali hanya wajah Allah Subhanahu. Karena itu target paling tingginya. Itu yang disebut dengan usul al-wasilin ya. Boleh gitu. Wajadna dzalika bihamdillah wa nusibi talibin. Kami dapatkan ini
syukur kepada Allah, dan kami mewasiatkan para talib untuk mengamalkannya. Jadi santri ribat, ikhwan ribat, akhwat ribat harus menghidupkan itu. Ya, jadi al-wirdul latif ada di al-maksurat kita, tolong dihidupkan. Ya, mau mantuk-mantuk, mau berdiri aja. Oh saya lagi haid kata akhwat misalnya, kan boleh. Jadi itu nggak bagian dari Quran lagi, itu bagian dari azkar. Jadi niatnya membaca zikir, bukan membaca Al-Quran. Paham? Apalagi yang ikhwan nih, nggak pernah haid kan? Itu mah haid. Hadal waqt awal an-nahar, ini pada awal siang. Wan nahar mazannatul afat. Oh, siang hari banyak sekali nanti kita akan menemukan afat. Ya, keburukan-keburukan yang bisa merusak nafsiyah. Fa idza ahkama awwalahu bi hadhihi ar-ri'ayah faqad ahkama bunyanahu wa tabtani awqat an-nahar jami'an ala hadha al-bina. Wa tabtani awqat an-nahar jami'an ala hadha al-bina. Ya. Apabila sudah bagus bagian ini dijaga, yang zikir pagi, maka dia sudah membaguskan pondasi dia, tiang-tiang dia, sehingga untuk siangnya sudah oke. Ya. Fa idza qaraba tulu asy-syamsi yabtadi bi qira'atis musabbahatil 'ashar wa hiya min ta'limil Khidr alaihi salam 'allamaha imamna Ibrahim At-Taymi. Idza qaraba tulu asy-syams, apabila dekat terbit matahari, maka lazimkanlah baca Musabbahat al-Khidriyah. Apa? Musabbahat al-Khidriyah atau Khadiriyah. Paham? Musabbahat al-Khidriyah sudah dapat? Apa aja pertama? Oh, buka-buka ya. Jadi ini riwayat asalnya. Dan ini diriwayatkan oleh Imamna Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum, ya. Dan juga disebutkan dalam beberapa riwayat ahlu riwayat Ibrahim At-Taymi dapat ini, ya. Seingat saya, nanti kita cek lagi, ada di Hilyatul Awliya dan beberapa kitab tentang sosok Ibrahim At-Taymi ini, ya. Nah di situ ada nggak? Ada, oke. Sudah ada ya? Oke, benar. Oke, syukuran, benar. Udah oke. Al-Musabbahat al-Khidriyah, teman-teman, itulah thariqahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu berguru kepada mursyidnya bernama Abu Ali Al-Farmadi. Baik. Siapa nama imamnya? Abu Ali Al-Farmadi. Nama dia tertulis dalam riwayat Thariqah An-Naqsyabandiyah. Thariqah apa? An-Naqsyabandiyah. Maka zikirnya Imam Ghazali dalam Kimia Sa'adah dan tertulis juga di kitab Ihya Ulumuddin, zikir khafi dan la ilaha illallah, dua itu. Ya. Namun juga digabung dengan Al-Musabbahat Al-Khidriyah. Musabbahat Al-Khidriyah itu yang hebat sekali, itu doa akhirnya. Ya, coba kita baca di sini. Wahya asyratu asya. Jadi Musabbahat Khidriyah itu diriwayatkan oleh Ibrahim At-Taymi dari Sayyidina Al-Khidr, Sayyidina Al-Khidr dari Rasulullah. Imam Surwardi ahlu sanad, dan dia tidak mempermasalahkan sanad ini. Ya, gimana sanadnya? Waisiyah. Bukan Waisiyah. Ibrahim At-Taymi lagi tawaf di Ka'bah, lalu lagi tawaf. Jadi lagi tawaf di sana, tiba-tiba dia bertemu dengan Sayyidina Al-Khidr alaihi salam. Lalu Sayyidina Al-Khidr bacalah ini aku dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu di dalam riwayat Ulumuddin itu Kars bin Wabrah,
an Ibrahim At-Taimi an Sayyid Al-Khidr an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Imam Surawardi termasuk meyakini bahwa Al-Khidr hayyun la yamut. Nanti beliau akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, akan mati. Cuma kenapa antum bisa percaya iblis Allah panjangkan umurnya, Khidr nggak bisa dipanjangin? Aneh nggak? Inilah kalam dari Ibnu Athaillah Sakandari ketika mengkritisi Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi kan alur riwayah. Kata Sidi Abdullah Al-Ghumari, kana ya'tadi kana yaruddu ala sufiyah kama yaf'aluhu al-Hanabilah. Seingat saya begitu di mausu'ahnya. Ibnu Jauzi ini memang sama seperti sufi kebanyakan, memusuhi para sufi seperti kebanyakan Hanabilah. Tapi belum nggak memusuhi semua ya, belum mengkritisi apa yang menurutnya tidak benar. Baik. Wahia min ta'limil Khidir alaihissalam allamaha Ibrahim At-Taimi wa dzakara annahu ta'allamaha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yanalu bil mudawamati 'alaiha jami' al-mutafarrid min al-adhkar wa da'awat. Di situ terdapat kumpulan zikir dan doa. Asyratu asya. Sab'ah. Jadi ada 10 item dan itu 7. Pertama Al-Fatihah wal ini mimik ketinggalan wal mu'awwidhatan. Ya. Wa qul huwallahu ahad. Wa qul ya ayyuhal kafirun wa ayatul kursi. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Semuanya 7 kali. Wassalatu ala nabi wa alihi 7 kali. Wa istaghfir li nafsi wa li walidayhi wa lil mu'minin wal mu'minat. Coba lihat. Orang begini bersih nggak hatinya dari kebencian? Dia mendoakan dirinya agar diampuni Allah, tetangganya, ayah bundanya, semua orang beriman. Bahkan orang beriman yang nyerang dia, itu didoain ampunan. Yang mengkritisi dia, yang mengkafirkan dia. Bentar lagi ada orang kafirin saya, jangan kaget antum ya. Bentar lagi ada orang memurtadkan saya, antum jangan kaget. Cuma karena dia salah paham. Ya karena saya nggak murtad dan saya sangat mengerti apa yang saya maksud. Dan S1, S2, S3 saya kan mengenal pemikiran akidah. Ya, dan saya talaqi kepada ahlul akidah. Bukan orang nggak kuliah saya belajar dan saya bertanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulullah dengan apa yang saya kelamkan. Bahwa itu bukanlah kufurun, bukanlah murtad. Ya, jadi nggak usah khawatir. Tetap kita, Imam Ibn Arabi pernah dikafirkan orang, gak nyampe 7 hari mati itu yang ngafirin dia. Karena dia yanus menyebutkan nama Ibn Arabi. Kalau belum nyebutin ya biarin aja dulu. Kalau nyebutin tunggu aja. Ya, intazir, ya, tunggu. Karena kita bukan lagi membicarakan ilmu cetek, kita lagi membicarakan ilmu yang kita riwayatkan secara ruhi, secara qalbi, secara akli, dan secara hissi ahli riwayat. Jadi kita ya ala kulli hal nahnu bashar, kita masih manusia, masih punya perasaan lah, ya, masih punya rasa tersinggung, itu biasa. Tapi kalau saya disinggung saya rela. Tapi kalau ilmu ini yang mereka singgung, yang gak rela bukan saya, yang gak rela Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Allah itu memusuhi orang mengikuti wali bukan karena si walinya, tapi karena di qalbu wali itu ada ma'rifatullah. Di qalbu wali itu ada asrar tentang zatullah, ada asrar tentang sifatullah, ada asrar tentang fi'lullah, ada asrar tentang ismullah. Maka menyerang dia itu menyerang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan faqad adantuhu bil harb, akan serang dia. Al-Imam Junaid itu jelas sekali, Imam Abu Yazid jelas sekali mengatakan orang yang ingkar kepada ilmu ini, saya khawatir. Beliau nggak bilang ente pasti hulu khotimah, enggak. Seperti kelompok seperti Ibnu Taimiyah mengatakan man syakka fi takfir Ibnu Arabi huwa kafir, yang syak pada kekufuran Ibnu Arabi kafir. Enggak, kita nggak sampai begitu. Kita cuma mengatakan
Ana akhsha, saya khawatir. Ente menolak yang ente nggak ngerti. Para Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berkomentar, jangan berpikiran terhadap sesuatu yang kamu nggak ngerti. Ilmu itu idrakun tam, yasburu an dalilin sahihin wadihin, yang bersumber dari dalil yang sahih. Kalau belum sahih, masih syuk kata orang, diriwayatkan oleh orang yang tidak jelas, fala taqfu. Jangan kemudian bertawakuf di situ, berpendirian di situ. Ini dilarang besar. Apalagi jika antum ulama, ustadz, kiai, santri. Jangan, nggak boleh. Ya. Tapi antum serang nasihat saya terima. Serang ilmu ini bukan saya yang marah. Ya. Yang marah, yang punya ilmu ini bukan ilmu saya. Ya. Kalau saya diserang, wallahi ana radin bi, karena saya tahu saya nggak sempurna. Ana murtakibuz dzunub, saya banyak dosa. Wa as'alullah ij'alani minat tawabin, saya berdoa semoga Allah menjadikan saya minat tawabin, orang yang bertaubat. Tapi kalau ilmu ini antum coba tidak ya, memusuhi, ana akhsha kama qala al-imam Ibn Arabi, Imam Abu Yazid Bustami, Imam Junaid, ya, ayyuhtama lahu bisu, nanti matinya mati bisu, matinya su'ul khatimah, na'udzubillah. Jadi saya nggak tersinggung kalau ada orang hantam saya, karena setahun selama pandemi saya disinggung orang tiap hari di dalam majelis guru saya, dan saya nggak tersinggung lagi. Awalnya tersinggung, lama-lama hilang, habis. Nah, kalau ada orang kritik saya kan senyum aja. Tapi kalau dia mulai ingkar pada bab ini, wah, ngeri aja ngerinya. Dan itu bukan 1-2. Dan bisa jadi Allah panjangkan umur orang-orang itu. Wala yazidu illa inkara. Seperti di Quran, wala yazidu zalimina illa khasar. Orang zalim hanya nambah khasar. Khasar itu kufur itu. Auzubillah min dzalik. Saya cuma mendoakan semoga orang-orang yang tidak faham Allah bukakan qalbunya. Semoga kita yang diberi pemahaman Allah tetapkan istiqamah dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Coba lihat doa setelahnya, teman-teman. Ya. Wa yaqulu. Jadi setelah mendoakan orang berarti ini bab salamatus sadr. Makanya ini disebut khidriyah. Orang yang melakukan ini, mewiridkan ini setiap hari, insya Allah Allah angkat suatu saat dirinya jadi abdal. Karena dia membuang semua kebencian kepada selain dirinya, kepada semua makhluk Allah, hatta kepada orang yang musuhin dia. Yang doa penutupnya apa? Ini yang asli sobat khidriyah, yang lain-lain itu tambahan dari masyayikh saya. Ya. Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid din wa dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun. ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. Allahumma fa'al bi, ya Allah lakukanlah terhadapku dan terhadap orang yang aku doakan barusan. Apa? Baik sekarang ataupun nanti, baik dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Ma anta lahu ahlun, mana yang sepantasnya engkau. Allah itu memantaskan dirinya dalam kalam Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepantasannya Allah. Dan ini yang disebutkan dalam Hizbul Bar Imamuna Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Ya Allah, jika engkau mengazab kami, menyiksa kami berhak. Fa'ana haqiqun biha, haqiqun bih. Kami berhak untuk disiksa. Namun jika engkau merahmati kami, itu lebih pantas, lebih elok sesuai dengan kepantasanmu. Ya. Wala taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun. Jangan lakukan pada kami ya Allah mana yang pantas untuk diri kami. Coba lain. Kita ini sholatnya khusyuk enggak? Jadi sholat kita ini pantasnya dibuang. Benar. La taf'al. Jangan buang ya Allah. Antum baca Qur'annya gimana? Ikhlas kan? Pengen dapat pahala kan? Belum ikhlas kan? Apalagi? Antum sholawatnya pengen dapat rezeki kan? Pengen dapat beli rumah, beli mobil, pengen sehat,
pengen bercahaya kalbunya, masih gitu-gitu selawat kita, selawat kita, zikir kita masih begitu. Ini kalau cuma begini, untuk apa kita minta kepada Allah? Nah, maka dalam hijriyah menghabiskan persepsi kita dalam persepsi Allah. Ya, jadi memilihkan kehendak kita dalam kehendak Allah, udah gitu. Jadi jangan lagi ada kehendak aku, yang ada hanya kehendakmu ya Allah. Kapan orang menderita akan gak bahagia selama-lamanya? Ketika dia masih ada kehendaknya dalam kehendak Allah. Berarti masih ada syirk fi sifatil ma'ani, belum diangkat jadi wali. Kan kalimatnya la yazalu yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Senantiasalah hambaku beramal-amal yang nawafil sampai aku jatuh cinta kepadanya. Jika sudah cinta, Allah itu pantas gak nguasain kita? Hah? Pantas gak nguasain kita? Pantas. Jadi pencinta yang hakiki itu, yang boleh ego itu cuma Allah ya. Maka ananya kita harus habis dalam ananya Allah Subhanahu wa ta'ala, baru jadi wali Allah. Pengen jadi wali Allah, habiskan ya anakku dalam ananya, sehingga tiada lagi aku. Bukan bersatu ini, bukan, nggak ada kita ya, nggak ada lagi kita di situ. Kalau masih ada kita, syarik, masih ada serikat, bukan persatuan, bukan ya. Itulah makna wahdahu la syarikalah, seperti dinaskan oleh beberapa masyayikh kita ya. Dan di situ lafaznya betul-betul mendayu-dayu, wala taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun. Jangan lakukan kepada kami ya Allah mana yang sepantasnya bagi kami. Maksudnya ya Allah, jangan berlaku adil, berlakulah rahmah gitu. Jadi jangan minta keadilan Allah seperti di sinetron. Allah nggak adil nih gitu. Oh, mampus kita kalau minta adil ya, benar nggak? Jadi jangan minta keadilannya, mintalah rahmatnya. Nah, di sini ada riwayatnya teman-teman. Wa ruwiya anna Ibrahim at-Taymi lamma qara'a hadhihi ba'da an ta'allama min al-Khidr ra'a fil manam annahu dakhala al-jannah wa ra'a al-malaika wal anbiya alaihim salatu wassalam wa akala min ta'am al-jannah. Antum percaya nggak begini? Ini ada di kitab loh. Dan kita riwayatkan dari masyayikh kita lisanan bilisanin, riwayatan an riwayatin, rawin an rawin ya. Bahwasanya Al-Imam Ibrahim At-Taymi, Imam Salafus Saleh, setelah dia mengamalkan ini yang diajarkan Nabi Khidir, ra'a fil manam, dia diberikan musyahadah, mukasyafah, dakhalal jannah, seakan-akan ruhaninya ra'a fil manam, dalam tidur masuk surga. Wa ra'al malaikata, dan bertemu malaikat. Wal anbiya alaihi salatu wassalam, dan para nabi. Wa akala min ta'amil jannah, dan dia masuk surga dan merasakan dalam mimpinya makan buahan surga. Gimana? Tusaddiq am tukadzib? Percaya apa enggak? Wa qila innahu makatha 4 ashhur lam yat'am. Muridnya meriwayatkan setelah itu dia enggak makan 4 bulan. Itu karamahnya. Karena habis dia mimpi, maka mimpi surga, mimpi tapi dia hakiki. Itu ru'ya. Tapi hukumnya hukum hakiki. Kira pusing gak kita tuh? Jangan dipikirin pakai ini bab zauq. Ya.
فإذا فرغ من المسبحات أقبل على التسبيح والاستغفار. Pendek cerita, kalau sudah diamalin ini, antum senang kan cerita begitu? Kita cut dulu ya. Kalau sudah selesai mengamalkan itu, lanjut tasbih 100, istighfar 100, apa yang saya sebut haikal apa? Namanya maqalid as-samawat wal ard. Ila an tatlu'a asy-syams qadra ramhin. Ya, kira-kira terbit matahari setinggi busur panah atau tombak. Kata beliau, "Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam لأن أقعد في مجلس أذكر الله تبارك وتعالى فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب." Ini hadis sahih ya. Aku duduk di satu majlis berzikir dari sholat subuh sampai terbit matahari, lebih aku senangi daripada memerdekakan 4 budak. Nah, apa maksudnya teman-teman? Ini maknanya jelas sekali bahwa wirid begini sangat disunahkan. Nah, dulu pernah kejadian di kampung saya, ada orang mau membatalkan suluk atau iktikaf. Kata dia, apa-apaan itu? Kan kita diperintahkan habis sholat fantashiru fil ardh. Ya salam, itu ayat turunnya sholat Jumat. Ya, sholat Jumat, hari Jumat itu yaumul aidna, hari id kita. Hari idnya kita itu beda dengan idnya orang-orang Nasrani dan ahlul kitab. Ahlul kitab Bani Israel hari Sabtu nggak boleh ngapain kecuali istirahat sabat subhanallah. Tapi idnya umat Islam masih dibolehkan transaksi, dan yang diharamkan transaksi cuma saat sholat. Nah, ini khasa'is al-ummah al-Muhammadiyah, dan guru dari guru kita Abu Yasain Muhammad Alawi al-Maliki mensyarah itu dalam kitab Khasa'is al-ummah al-Muhammadiyah yang kita ta'limkan di Cinere. Ya, yang mau ikut silakan, masih muat ya, semua ya. Dan mungkin pada Lebaran tuh ya, atau masih dapat Ramadan 1. Nanti kita lihat ya. Lalu setelah terbit matahari, jadi nggak benar seperti yang dipahami kebanyakan orang awam, terbit matahari langsung sholat. Itu sahih. Setelah terbit setinggi apa? Angka dikit ya. Jadi maka disunahkan ngaji. Kalau pengajian itu jangan langsung berdiri ketika terbit. Kita ini kan ngikutin digital itu. Atas suruk. Ustadz lagi ceramah ditinggalin sama dia. Saya nggak boleh sih nyebut kata jahil, tapi itu jahil. Ya. Karena ngaji lebih afdal dari 1000 rakaat. Dia ngambil 2 rakaat doang, coba gila kan? Hah? Apa? Datuk? Suwe. Itu istilahnya jual ya. Baik. Apa kata beliau? Semua yang salli rakaatain qabla ayan sarifa min majlis. Kalau mau bubar, kemudian sholat dulu 2 rakaat. Kita sebut sholat syuruk atau isyraq.
Waqad nuqila an Rasulullah sallallahu annahu kana yusalli rak'atain wa bihatain rak'atain tatabayyan fa'idatu ri'ayati hadzal waqt. Ya. Rasulullah sudah melakukan hal ini. Ini riwayat Tirmizi ya. Jadi yang menyebutkan sholat 2 rakaat itu adalah Imamna At-Tirmizi. Tapi riwayatnya tidak sampai derajat sahih ya. Paling tinggi cuma hasan. Karena hasan karena ada hadis Imam Muslim. Fa idza shalla rak'atain bijam'in hammin wa huduri fahmin wa husni tadabburin. Kalau sholatnya dengan himmah yang dikumpulkan, menghadirkan pemahaman, membaguskan tadabbur, ini khusyuk versi Imam Surwadi. Lamma yaqra yajid fi batinihi atharan wa nuran. Pasti kalau dia sholat dia merasakan ada athar yang kuat, pengaruh yang kuat. Wa nur, dan cahaya, wa ruhan, ruh, wa unsan, dan keintiman ruh. Idza kana shadiqan, jika dia benar. Walladhi yajidu minal barakah thawaba mu'jibin, maka dia akan mendapatkan dari keberkahan itu pahala yang balasan yang sangat mengagumkan. Ala amalihi hadza fil ula ayatul kursi wa fil ukhra amana rasul. Nah, ini disunahkan antum kalau sholat 2 rakaat itu yang dibaca ayat kursi dan amana rasul ya. Kalau bisa tambahkan surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh, ayat 35. Ditulis tuh ya, Allahu nurus samawati wal ardh. Wa takunu niyatu fiha syukru lillahi ala ni'amihi fi yawmihi wa lailatihi. Niatnya apa? Jadi ternyata ini kan banyak orang yang ngomong bahwa melafazkan niat atau berniat dengan hal tertentu itu bukanlah mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Padahal di kitab Al-Um Imam Syafi'i kalau sholat itu menyebutkan lafaz niat. Cuma lafaz niatnya masih bab ta'abbudi beliau. Ada lafaz niatnya. Nah, kalau beliau di sini niat sholat apa itu? Niatkan pada saat sholat itu syukur lillah ala ni'ami. Niat sholat syukur. Di sinilah muncul nama sholat syukur. Semua yusolli rak'atain. Nah, kalau mau lagi tambah nih. Rak'atain ukhrayain yaqra'ul mu'awwizatain, baca kul yang 2 fihima fi kulli rak'atin surah. Yang pertama qul a'udzu falaq, yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Wa takunu salatu hadhihi lista'idza billah. Ini boleh disebut dengan salat isti'azah. Salat minta perlindungan min syarri yaumihi wa lailatihi ya, dari keburukan siang dan malam itu. Wa yazkur pada hati rak'atain kalimatil isti'adzah fa yaqulu a'udzu bismika wa kalimatika tamma min syarri sama wal hama wa a'udzu bismika wa kalimatika tamma min syarri 'adzabika wa syarri ibadika wa a'udzu bika wa kalimatika tamma min syarri ma yajri bihi al-lail wan nahar inna rabbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, ini kalau antum baca Al-Wirdul Latif semuanya sudah ada di situ dengan lafaz yang berbeda. Ini bentuk-bentuk ta'awuz. Saya dulu ada kajian di Bintaro di kopi menanti ya, belum? Kopi menantu ya. Siapa? Zia ya. Kita buat kajian itu dulu di sana, cuma afwan waktu kita sudah nggak ada. Ta'awuz. Ya, kita bahas ta'awuz dan itu accident aja. Waktu itu saya pikir mau ngaji apa nih? Ya udah kita bahas ta'awuz. Ternyata ta'awuz ini banyak macamnya. Jadi bismillah itu ada anwa'nya, macam-macamnya. Ta'awuz juga macam-macam. Alhamdulillah, tahmid juga macam-macam. Ya. Waktu itu udah 7 ya. Baru 7 tuh. Ini 7-nya dibagi 7 lagi. Sama nih teman-teman. Ketika kita sebut misalnya satu huruf, beda mim saja, itu sudah 70.000 kali 7 hijab. Jadi orang kalau paham ilmu huruf, dia nggak akan berani mengatakan menuduh orang yang beda paham masuk ke bab hulul dan ittihad. Ya, kalau ngerti, kalau nggak ngerti ya salamnya. Fa'arid anil jahilin. Nah lalu kemudian
Ini teman-teman, wa yaqulu ba'da raqtani awalain. Nah, ini zikir-zikir semuanya sudah ada sebagian besar di Al-Wirdul Latif. Sampai di halaman berikutnya ditutup dengan kalam Sahal bin Abdullah At-Tustari. La yakmul syughlu qalbi 'abdin billahil karim walau fi dunya hajah. Insyaallah. Tidak sempurna kalbu si hamba bersama Allah jika dia masih punya hajat angan-angan terhadap dunia. Karena itu belum disebut zuhud. Jadi mohon maaf, thariqah yang diajarkan selama ini, kamu pengen ini, amalkan ini, berarti dalam zikirnya mengangankan si dunia itu lengket kepada dia. Ini yang Nabi sebut, siapa yang himmahnya dunia, maka Allah akan pecah angan-angannya dan tidak diberikan kepadanya kecuali yang ditakdirkan saja kepadanya. Tapi jika himmahnya akhirat, dunia datang raghimah, dunia datang malah ngejar dia. Untuk pilih mana? Ngejar dunia atau dikejar dunia? Tapi kenapa nggak dikasih resepnya, nggak mau? Badan boleh capek dengan dunia, hati nggak boleh capek dengan dunia. Badan, pikiran boleh capek dalam menikah, mikirin apa, cari nafkah, tapi batin nggak boleh capek, harus sama Allah. Maka jangan pernah masukkan pasangan ke dalam kolbu. Di kolbu kita hanya boleh nama Allah. Ya, nanti Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, antum diuji nanti. Ya. Jangan bikin Allah cemburu ya, Rokiin nih. Rokiin kan belum nih, belum paham nih maksudnya. Belajar. Ya. Ntar lagi ya, Rokiin ya. Semangat. Sama anak kerja, jangan masukin kerja ke dalam kolbu. Antum nih udah mulai nih, ya, masukin kerja dalam kolbu. Udah, nanti kerjanya diambil Allah. Kan Allah, itu cara Allah menyayangi kita. Kayak gitu ya. Kita ini cemburu sama orang, yang kita selamatkan kasih kita labrak tuh orang, ya. Itu contohnya. Sama. Antum nih kalau sudah sibuk dengan duniawi apapun itu, nanti Allah ambil itu. Allah ambil. Tanda Allah cemburu kalau kita udah kekasihnya. Kalau kita belum kekasihnya, dibiarin aja. Maka orang yang tidak diuji, itu berarti dia berkasih Allah. Dan yang berhak uji cuma Allah. Sesekali kita boleh, bukan uji. Lihat pemainnya qalbi ya Rabb. Seperti Sayyidina Khalil Ibrahim mengatakan, Rabbi hari ini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Ya, itu dalam ilmu hakikat namanya beliau jajan ilmu hakikat, pengen lihat gimana makhluk yang mati dihidupkan. Makanya Nabi Ibrahim, selain beliau pernah merasa bohong, dan bohongnya bukan dosa, beliau pernah minta doa begini, makanya malu beri syafaat kepada umatnya. Di situ ada orang bertanya, kapan sholat duha? Ya, sholat duha itu teman-teman, afdalul awqat li sholat duha. Ya, kalau sholat duha idza rabidatil fisal, ketika anak kecil mulai tidur. Nah, itu maknanya rabidatil fisal. Kira-kira jam 10 lah, setengah 10 sampai jam setengah 11. Itu afdalnya sholat duha. Kalau antum nggak punya kerjaan yang wajib dihadiri, kan kalau kita kerja kontrak kan wajib. Sholat duha itu sunnah. Kalau misalnya nih ada time, bakal ada meeting jam setengah 10 sampai zuhur, lakukan sholatnya sebelum meeting. Jangan tinggalkan meetingnya cuma tuh duha. Nah, ini antum melanggar yang wajib kerja. Ya, mencari nafkah itu juga ibadah. Ya. Aqallu sholatid duha rak'atani wa aqsaruha 12 raka'ah. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Wa yaj'al li nafsihi du'aan ba'da kulli rak'atain. Lalu dia doa untuk dirinya setelah setiap 2 rakaat. Jadi setiap 2 rakaat doa. Dan tidak ada satu nas pun yang menyebutkan mengenai apa doanya. Jadi doa yang antum dapatkan itu, ya Allah, inna duha duhaka wal baha bahaka
musbah maksudnya. Ya, hafizahullah ya. Intinya itu, ya Allah, inkan rezeki fis sama fa'anzil. Jika rezekiku di langit, itu orangnya. Jika rezekiku di langit, turunkan. Jika di bumi, fa'abrifu. Jika ba'ir, fa'abrifu. Kan gitu, Pak? Hah? Kalau nggak ada, adain. Singkun, wa'ikana ma'luman. Terus, wa'ikana haraman. Fahalil. Oh, tahir. Jika haram, bersihkan. Kalau susah ya sembuh. Ya, dan semuanya itu dari ulama, bukan dari nabi. Oke, boleh diamalkan ya, boleh aja. Boleh. Cuma kalau saya malu sih dok. Ya, tapi nggak apa-apa, itu sah saja. Setelah itu ngapain ya? Setelah itu di baris ke-6 ya, in kana hunaka haqqun yuqdi mimma nadaba alaihi zaratin aw yaratin yumdi fi. Kalau setelah itu ada urusan, dulu ini kan zaman belum ada kerja kantor ya. Kata beliau, jika ada keperluan ziarah, iyadah, kita tambahin wazifah, tugas. Maka lakukan bukan sebelum itu. Wa ila faydimul amal lillahi ta'ala min ghairi futurin. Kalau nggak ada, terusin tanpa bosan. Sanggup nggak? Tapi saya pernah mengamalkan ini selama bulan puasa waktu itikaf. Itikafnya di Surab. Nikmatnya bukan main. Jadi ketika belum mengatakan lahu asarun qawiyyun kabirun, asarnya kuat sekali, itu benar. Sangat kuat. Sangat kuat. Saya baca bismillah aja langsung netes air mata. Ya, tahlil aja nggak kuat. Orang tahlil masih bisa keras. Saya mikir, kok dikeras ya? Ya, saya nggak kuat, keras bisa pingsan. Oh, di situ saya paham makomnya Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi. Kenapa beliau ketika ada orang zikir keras di hadapan, di majelisnya Imam Mir Kulal, beliau langsung keluar. Nggak kuat, asar itu nggak kuat. Dia kalau dengar tuh bisa pingsan. Jadi jangan suzon kalau ada orang kita lagi zikir dia keluar ya. Itu bukan di kesetanan, bukan. Memang ada sedikit dua orang yang kesetanan ya. Orang kalau kesurupan dibacain zikir kan sama mereka. Ini kita zikir, dia kabur. Jangan-jangan setannya udah senyawa sama dia ya. Beda dengan ahwal yang terjadi pada Sidi Al-Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Fa'in sa'imat tilawah di sini zikirnya boleh zahir, batin, qalban, qaliban. Nah, ini zikir di amal itu 4. Zahir, batin, qalban, qalib. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya. Ada zikir zahir badan, ada batin ruh, ada yang qalban, qalbu aja, ada yang qalib. Qalib ini zahir juga. Ya. Wa illa fa batinan, kalau enggak ya sudah yang batin aja, zikir khafi. Makanya Thariqat Naqsyabandi, Thariqat TKN, Qadriyah Naqsyabandiyah yang ada zikir khafinya, Thariqat Samaniyah yang ada zikir khafinya, Thariqat Syatariyah yang ada zikir khafinya, Thariqat apa saja ada zikir khafinya, itu menjadi penawar dari kebosanan dalam berzikir zahir. Ini faedahnya kenapa kita harus dapat menu-menu zikir ini. Ya zikir zahir, ya zikir batin. Watartibu dzalika yusalli madama munsyarihan wa nafsuhu mujibah. Maka lakukan sholat sebanyak-banyaknya selama belum bosan. Jika bosan, yanzilu min salati tilawah, cukup di tilawah. Jika dia bosan tilawah, ya yazkurullah bil qalbi wal lisan, fa huwa akhafu min al qira'ah, dia lebih ringan. Insan madzikir yada' dzikr lisan wa lazim bikidik bi qalbihi al muraqabah. Maka dia zikir dengan kalbunya, zikir muraqabah. Zikir muraqabah itu zikir khafi maksudnya. Wal muraqabatu ilmul qalbi bi nazrillahi ta'ala ilaihi. Zikir muraqabah itu adalah kesadaran, ilmu qalbi diartikan kesadaran qalbu terhadap nazrillah, pandangan Allah Ta'ala ilaihi, kepadanya qalbu. Famadama hadzal ilmu mulaziman liqalbihi fa huwa muraqib. Selama rasa itu ada,
maka disebut dengan muraqibun, orang yang muraqabah. Wal muraqabatu ainul dzikr. Nah, ini antum juga lihat. Muraqabah itu adalah intinya zikir. Wa afdaluhu, bahkan itu adalah zikir yang paling afdal. Jadi zikir paling afdal apa? Muraqabah. Fa in ajiza dzalika aidan wa tamallakathu al-wasawis wa tuzahimu fi batinihi hadithun nafsi falyanam. Kalau mulai waswas, capek, ngantuk, ya falyanam, antum boleh kailulah. Fi naumi tardu hadithin nafs wa bihi yuksil qalb. Di dalam tidur itu ada faedahnya satu. Apa faedahnya? Menolak waswas dalam diri. Tapi kalau kebanyakan, wabihi yuksil qalb, bisa mengeraskan qalbu. Kakasratil kalam, sebagaimana banyak ngomong juga mengeraskan qalb. Banyak ngomong itu maksudnya al-kalam fi ghairi mawdi', bicara tanpa pada tempatnya. Ya. Li'annahu kalamun min ghairi lisanin fayahtarizu an dhalik. Ya. Qala Sahal bin Abdullah, aswa'ul ma'asi hadithun nafs. Ini Imam Mutasyaddid, kata Imam Tustari, dosa yang paling buruk itu adalah hadisun nafs, hati yang berkata-kata, bukan hati nafs. Ini hati ngejek orang, hati suuzon, hati-hati ya, benci sama orang, berkalam-kalam, bertengkar di sini, itu bahaya, itu nggak boleh. Itu dosa yang aswa, ya. Itu mulai dibersihkan itu. Gimana cara bersihnya? Zikir khafi. Coba antum zikir, sebut gitu. Ya Allah, ya terus kalbunya Allah, pelan-pelan. Allah, ya Allah, minta kepada ya Allah. Ini was-was dalam diriku sangat banyak. Tolong bantu ditenangkan. Nah, selama zikirnya jalan, was-wasnya, hadisun nafsnya, godaan-godaan dalam nafsiyah dia akan redup. Disitulah kita nggak perlu curhat kepada orang. Curhatnya hanya kepada Allah. Ingat, curhat cukup kepada Allah. Enjom ya? Ente mesti curhat sama orang. Curhat kepada Allah. Kalau sudah tahu zikir khafi, dalam zikir khafi itu kita curhat, menyebut ya Allah, saya begini, ya Allah, begitu. Jika aku salah, ya Allah, tolong dibimbing. Jika aku benar, ya Allah, tolong diistiqomahkan. Jika keinginanku ini tidak benar, ya Allah, tolong disembuhkan. Jika keinginanku ini benar, ya Allah, tolong diperkuat. Kayak gitu. Nanti akan dipermudah jika baik. Ya, kalau enggak nanti malah jadi perasaan itu enggak tenang. Ya. والطالب يريد أن يعتبر باطنه كما يعتبر ظاهره وأن يعتبر باطنه كما يعتبر ظاهره فإنه بحديث النفس وما يتخيل له من ذكر ما مضى ورأى وسمع كشخص آخر في باطنه فيقيد الباطن بالمراقبة. Jadi antum nih coba, kalau lagi was-was tuh kayaknya ada orang lain dalam diri kita kan? Betul gak? Kok bisa ngomong ya? Kok saya ngomong sama saya gitu? Pernah gak gitu? Ini maksud dia. Kasyaksin akhar fi batini. Jadi kalau lagi dia ngomong tuh dalam diri, kalau berkecamuk dalam diri, kasyaksin akhar. Kayaknya ada orang lain dalam diri kita. Padahal kita juga tuh. Ya, dan ini harus segera disembuhkan, teman-teman. Kalau nggak nanti antum mau tua, ada penyakit. Saya nggak tahu nama penyakitnya apa, kata psikiater. Tiba-tiba kita dengerin orang ngomong, padahal itu nggak ada orang ngomong. Jadi saya ada ketemu ada orang, dia aneh mirip padahal, tapi nggak belajar zikir khafi. Jadi ngumpullah orang beberapa di tempat dia. Dia lagi di kamar, tapi kedengaran sama dia itu orang-orang ngomongin dia semua. Tiba-tiba dia keluar ke tempat itu, dia teriakin, diam kalian. Orang semua bingung, kenapa diam? Karena itu ngomongin apa ya? Semuanya bingung, kami nggak ada ngomongin kamu. Nih, ini harus disembuhkan segera. Mumpung masih muda, mumpung masih remaja, mumpung belum tua. Kalau udah 40 susah ngobatinnya.